Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Nah, kita meneruskan bab i'rab. Jadi diulangi lagi ya, i'rab itu ada 4. Rofa, nasob, jar, jazm. Rofa itu alamatnya ada 4. Dhammah, wawu, alif, nun. Kemudian kita ke nasob. Nasob itu alamatnya ada 5. Fathah, kasroh, alif, ya, hadfun nun. Jadi fathah itu ada 2. Sama seperti rofa, yang ketika dhammah itu ada 2, yang dhahiroh dan muqaddaroh. Ini juga fathah ada 2, dhahiroh kelihatan, muqaddaroh tidak kelihatan. Alamat yang dhahiroh ini ada di 5 tempat. Yang pertama isim mufrad. Minggu kemarin sudah dijelaskan isim mufrad itu apa? Isim yang menunjukkan 1, contohnya muslimun. Nah, berarti ketika nasob, dia musliman. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir ketika rofa, al-masajidu atau al-kutubu. Nah, ketika nasob, pakai fathah, al-masajida atau al-kutuba. Kemudian ismul mangkus. Isim yang akhirnya berupa ya layyinah. Al-qadi. Ketika rofa, dhammahnya dikira-kirakan. Al-qadi. Ketika nasob, fathah. Fathahnya kelihatan. Al-qadiya. Ketika nasob. Al-qadiya. Nah, gitu. Kemudian fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf sahih. Contohnya yadribu jadi yadriba. Yadriba. Nah, kemudian fi'il mudhari mu'tal wawi dan ya. Mu'tal waw dan ya. Jadi fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf wawu atau ya. Kemarin contohnya yang wawu yaghzu. Ketika nasob jadinya yaghzuwa. Nah, kenapa ini berubah-berubah? Kan waktu keadaan rofa itu misalnya ketika isim ya, isim mufrad atau jamak taksir itu ketika menjadi fa'il atau pelaku. Kayak contohnya ja'a Muhammadun atau ja'a at-tilmidu. Datang seorang murid, atau ja'a al-muslimu, datang seorang yang muslim. Nah, itu ketika rofa, ketika menjadi fa'il atau subjek, maka kedudukannya dibaca rofa. Isimnya harus dibaca rofa. Nah, ketika menjadi objek, maka harus dibaca nasob. Isim mufrad ini misalnya, akala Muhammadun ar-ruzza. Nah, akala Muhammadun ar-ruzza. Akala makan, Muhammadun Muhammad, ar-ruzza nasi. Nah, ini Muhammad dibacanya rofa. Alamatnya dengan dhammah. Karena dia isim mufrad, isim yang menunjukkan 1. Dan dia kenapa rofa? Karena dia fa'il sebagai pelaku. Jadinya rofa. Kemudian ar-ruzza. Ar-ruzza ini dibacanya nasob. Alamatnya menggunakan fathah. Karena kenapa menggunakan fathah? Karena dia isim mufrad, isim yang menunjukkan 1.
nasi gitu. Ini bukan kalimat yang berbentuk jamak, tapi ini berbentuknya mufrad. Jadinya disebut isim yang menunjukkan satu, meskipun nasi yang dimakan bukan cuma satu. Jadi aruza, nasi, ini sebagai objek. Nah, objek harus dibaca nasob. Nasob alamatnya menggunakan apa? Menggunakan fathah, karena objek. Itu karena maf'ul bih. Kemudian fi'il mudore. Fi'il mudore sahih akhir, fi'il mudore mutal akhir. Ini mutal wawi atau ya'i. Nah, ini dibaca nasab ketika kemasukan amil nawasib. Udah pernah dijelaskan sebelumnya, itu minggu-minggu kapan, itu yang tentang huruf. Nah, itu ada amil nawasib. Pokoknya jika ada fi'il mudore yang didahului oleh huruf an, lan, idan, kai, lamukai, lam juhud, hatta, jawabil fa, jawabil wawi, au. Pokoknya antara itu, nah dia hukumnya mansub atau harus dibaca nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah dohiro. Kemudian fathah muqaddarah, fathah yang tidak terlihat. Itu ada isim maksur, isim yang akhirnya berupa alif layinah. Contohnya Musa. Misalnya ro'aitu Musa, aku melihat Musa. Nah, Musa ini sebagai objek. Objek dibacanya nasob. Alamat nasobnya apa? Alamatnya fathah muqaddarah. Musa, karena ini huruf terakhirnya ini tidak diharokati. Makanya disebut fathah muqaddarah. Aslinya Musa ya. Tapi orang Arab aslinya Musa A gitu. Orang Arab nggak bisa ngomong gitu. Jadinya Musa. Ro'aitu Musa, saya melihat Musa. Kemudian fi'il mudhari mu'tal alif. Fi'il mudhari yang akhirnya berupa alif. Contohnya yakhsha, takut artinya. Yakhsha. Nah, ini yakhsha. Ketika yakhsha ini kan fi'il mudhari. Ketika fi'il mudhari ini sebelumnya dimasuki amil nawasib, maka dia harus dibaca nasab. Alamat nasabnya fathah muqaddarah. Karena apa? Karena dia fi'il mudhari mu'tal alif. Gitu. Kemudian alamat yang kedua itu ada kasroh. Kasroh menjadi alamat nasab di satu tempat, yaitu jamak mu'annas salim. Kemarin saya contohkan muslimatun. Ketika rofa pakai domah. Muslimatun. Ketika nasab pakai kasroh. Muslimatin gitu. Ro'aitu muslimatin. Saya melihat perempuan-perempuan muslimah. Muslimatin. Panjang ya. Karena menunjukkan jamak. Jadi, aduh ya Allah. Muslimatin. Nah, alifnya panjang. Tapi kalau muslimatin itu satu namanya. Muslimatin ini muslimatin menunjukkan banyak. Kemudian alamat nasab yang ketiga adalah alif. Alif menjadi alamat nasab di satu tempat. Itu asmaul khomsah. Kemarin saya sudah jelaskan asmaul khomsah itu ada apa aja? Ada 5, ada abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, ketika nasab, dia menggunakan alif. Jadi abaka, ahoka, hamaka, faka, zamalin. Gitu. Ro'aitu abaka, saya melihat ayahmu. Abaka. Tapi kalau ketika si bapak itu menjadi, si ayah itu menjadi pelaku, ja'a abuka, datang ayahmu. Nah, abuka pakai wawu. Tapi ketika menjadi objek atau maf'ul bih, maka menggunakan alif. Abaka. Kita lanjut.
Alamat nasab yang keempat yaitu ya. Ya menjadi alamat nasab di dua tempat. Isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, contohnya ya, ketika isim musanna ini muslimaini, dua orang muslim. Ro'aitu muslimaini, saya melihat dua orang muslim. Ketika jamak mudzakkar salim, muslimina. Ro'aitu muslimina, saya melihat dua orang muslim. Jadi dua hal ini menjadi objek atau maf'ul bih, maka harus dibaca nasab. Alamat nasabnya menggunakan ya, karena ini muslimah ini. Alamat nasabnya menggunakan ya yang ini nih. Karena dia isim musanna. Muslimina, alamat nasabnya menggunakan ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian af'al khomsah. Af'al khomsah itu fi'il yang 5. Yang kemarin saya sudah jelaskan. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Nah, af'al khomsah itu ada 5. Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Itu ketika rofa, ketika sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Boleh dibuka lagi apa amil nawasib, apa amil jawazim di bab tentang huruf. Nah, ketika nasab, dia hadfun nun, membuang huruf nun. Ini nun yang terakhir, ini ditiadakan. Jadi, misalnya kemasukan an. Antaf'ala, an yaf'ala, antaf'alu, an yaf'alu, antaf'ali. Jadi nunnya dibuang. Jadi harus dihafal ya, nasab itu alamatnya ada 5. Fathah, kasroh, alif, ya, hadfun nun. Fathah ada 2, dhohiroh, muqaddaroh. Yang dhohiroh menjadi alamat nasab di 5 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, isim mangkus. Ini isim mangkus berarti kurang mim di sini sebelumnya nun. Isim mangkus. Fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal wawi dan ya'i. Yang muqaddaroh ada 2 tempat, isim maksur dan fi'il mudhari mu'tal alif. Kemudian kasroh menjadi alamat nasab di 1 tempat. Jamak muannas salim. Alif menjadi alamat nasab di 1 tempat. Asmaul khamsah. Ya menjadi alamat nasab di 2 tempat. Isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Hadfun nun menjadi alamat nasab di 1 tempat yaitu af'al khamsah. Itu harus dihafal. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.